saya mungkin waktunya nggak terlalu banyak ya, karena secara total 60 15 menit ya. Sudah dibagi 15 menit. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang ini nanti kita akan coba diskusi panel ya. Jadi saya dengan apoteker Wiji akan kemudian melihat dari sudut pandang yang berbeda mengenai AI ya. Saya akan lihat dari sudut pandang karena saya ada background hukum, saya akan lihat dari sudut pandang risiko dari AI, sedangkan Pak Wiji akan lihat dari sudut pandang benefit, manfaat dari AI. Jadi ini bukan suatu kontraproduktif ya antara saya dan Pak Wiji, tetapi sesuatu yang memang saling melengkapi ya. Karena saya berkaitan dengan risiko, maka nggak terlalu banyak ya, cuma 15 menit. Sedangkan Pak Wiji nanti yang lebih mengeksplor kira-kira AI itu sudah sampai sejauh mana ya perkembangannya. Apalagi dengan background beliau dari London ya, nanti bisa melihat point of view di dunia internasional mengenai AI. Nah, Bapak Ibu sekalian, next agenda dari apa yang akan kita pelajari pada, bukan pelajari ya, kita akan sharing pada siang hari ini. Kira-kira hanya ada 4 ini Bapak Ibu sekalian. Oh, saya di sana saja. Saya sering jalan-jalan soalnya kalau mengajar. Jadi 1, kita akan coba supaya teman-teman dapat point of view dari kira-kira konsep dasar AI itu seperti apa. Nomor 2, kira-kira kita belajar mengenai legal. Kemudian aspek 3 atau agenda 3 adalah terkait dengan dilema etik dan profesional apoteker versus mesin. Dan 4 adalah tantangan dan solusi kolaboratif apoteker dengan AI. Jadi cuma 4 ini dan hanya 15 menit. Jadi mungkin sangat cepat, tapi nanti mungkin kita bisa elaborasi lagi di sesi diskusi kalau waktunya cukup ya, karena sepertinya nggak cukup. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sejawat, tentunya Bapak Ibu tadi sudah banyak ini ya, melihat bahwa kita sering scroll-scroll yang hobinya video, musik dan sebagainya. Awalnya hanya 1 menit, ternyata sampai 1 jam ya, nggak terasa ya. Nah, ya ada yang merasakan seperti itu. Kira-kira kita hanya ingin lihat WA gitu, tapi tiba-tiba lihat Instagram, Spotify, YouTube, apalagi yang pendek-pendek, ternyata kok sampai 1 jam dan kita nggak tidur gitu kan. Nah, kemudian yang sering belanja juga ya, si hijau, si orange, ataupun si ini ya, ini juga bagi Bapak Ibu yang kemudian misalkan baru melihat sepatu ya, kok tiba-tiba sepatu ada di seluruh sosmednya Bapak Ibu sekalian ya, secara otomatis. Kemudian handphone Bapak Ibu juga saya kira, ataupun mungkin rekening masing-masing ya, digital banknya juga sudah ada two-way authentication, atau mungkin ini face detector atau face recognition ya. Kemudian mungkin di chat, di keyboard, di handphone Bapak Ibu juga sudah ada autocorrect atau ada aplikasi translator juga secara otomatis. Termasuk Bapak Ibu kesini mungkin yang belum pernah ke JEC juga tadi menggunakan aplikasi map ya untuk kesini. Jadi sebetulnya tanpa kita sadari, walaupun kita belum mengetahui mengenai AI, kita tuh sudah hidup dengan AI itu. Next. So, sebetulnya apa yang disebut dengan AI? Saya tidak usah terlalu dalam karena nanti biar Pak Wiji yang akan menyampaikan. Saya ambil coba dari literasinya adalah dari bukunya Dr. Gerhard Pass ya. Ini kalau teman-teman Bapak Ibu sering lihat bola ya, ini bukan Martin Paes ya, bukan kipernya timnas kita, tapi ini bacanya adalah Pass ya. Kemudian dari Dr. Gerd Hager di sini disebutkan bahwa AI adalah teknologi yang memungkinkan komputer atau mesin untuk meniru kecerdasan manusia ya. Ini adalah AI secara mudah seperti itu. Kecerdasan manusia itu apa saja?
ada kinetik, visual, logik, interpersonal, intrapersonal, naturalistik, musik, ritme, linguistik, dan sebagainya. Inilah kecerdasan manusia. Next, kecerdasan yang kita miliki yang diberikan oleh Tuhan. Next. Sedangkan kalau kita kemudian bisa memutuskan atau kita coba memiliki decision, itu sebetulnya juga siklusnya untuk pengambilan keputusan pasti untuk kemudian kita mengolah suatu data menjadi informasi, dan informasi itu menjadi suatu hal yang berdampak, berimpact. Siklusnya adalah dari kita rencanain, mengkoleksi, memproses, menganalisis, dan akhirnya membagikan data itu kepada pihak-pihak yang berwenang. Sehingga kemudian kita lihat bahwa dengan adanya AI, ternyata banyak hal yang sebetulnya mempermudah dan dibantu ya di dalam proses kehidupan kita. Budgetnya kemudian menjadi efisien, outputnya lebih improve ya, waktunya kemudian terbantu, kolaborasi juga lebih bagus ya, dan sebagainya. Nanti ini Pak Wiji yang akan kemudian sampaikan secara lebih detail. Next. Nah, sejarah juga saya mungkin banyak skip ya. Ini nanti Pak Wiji akan jelas detail. Jadi dari era sebetulnya AI itu sudah jauh ya, lebih dulu sebetulnya ada, bahkan tahun 1937 sudah ada AI ya. Jadi kalau kita ngomong AI itu tidak kemudian baru tahun 2020-an ya. Tapi sebenarnya dari sejak 1937 sudah ada AI. Cuma memang perkembangan AI itu selalu sangat cepat, apalagi ketika diakselerasi oleh COVID ya. COVID itu betul-betul mendisruption kehidupan kita dan mempercepat terkait dengan perkembangan AI. 1937 komputasi berarti terkait dengan komputer yang bisa melakukan penalaran logika. 1980 statistika dan pola. 2020 ini yang sekarang disebut dengan generative AI. Yang Bapak Ibu lihat ada ChatGPT, DeepSeek, Gemini, mungkin di handphone Bapak Ibu semua ada dan sering melihat itu. Next, apakah kemudian setelah generatif AI akan ada perkembangan lagi? Pasti, ya. Tapi itu memang sekarang posisinya yang disebut kecerdasan manusia itu apakah sepintar manusia? Nanti Pak Wiji akan menjelaskan. Jadi akan ada mungkin nanti etika ataupun mungkin perubahan terkait dengan aturan hukum ketika katakanlah si AI itu sudah bisa lebih pintar daripada manusia. Sekarang posisinya tuh hampir ya, masih belum pintar, masih belum sepintar manusia. Bahkan harus kita train, harus kita latih. Kalau teman-teman chat ke ChatGPT, itu teman-teman perlakukan sebagai manusia, sebagai teman ya. Jadi bisa menanyakan seperti sahabat kita. Tapi nanti ini secara lebih jelas Pak Wiji yang akan menyampaikan. Next. Nah, kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, rekan sejawat, ya AI itu ya secara hukum positif, berarti hukum positif itu hukum yang tertulis ya, yang memang sudah ditetapkan ya, ada aturan perundang-undangnya. AI itu ada di dalam surat edaran Menteri Komunikasi nomor 9 tahun 2023, tetapi ini masih tentang etika kecerdasan artifisial. Jadi karena kita bicara etik, masih kita ngomong tentang baik buruk. Ya, kita belum melihat itu dari sisi yang lebih detail. Nah, di sini disebutkan bahwa kecerdasan artifisial adalah bentuk pemrograman pada suatu perangkat komputer dalam melakukan pemrosesan atau pengolahan data secara cermat. Dan di sini disebutkan 9 etika kecerdasan artifisial. Jadi, ketika suatu pemilik sarana elektronik ingin mengembangkan atau pengembang sarana elektronik ingin mengembangkan, dia harus ikut 9 etika kecerdasan artifisial. Kemudian ini juga sudah ada sebetulnya di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Memang belum disebutkan di sini sebagai AI, tetapi agen elektronik. Ya, ini mirip definisinya dengan AI, tetapi memang secara diksinya belum tertulis sebagai kecerdasan artifisial. Jadi di sini tertulis secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang. Next.
Nah, ada inklusivitas, kemanusiaan, keamanan. Jadi pengembangan AI itu harus aksesibilitasnya oke, transparansinya oke, credibility, accountability, pelindungan data pribadi ya, yang sekarang baru jadi isu, termasuk pembangunan dan lingkungan berkelanjutan dan tentunya harus dilindungi oleh intellectual property right. Next. Nah, kemudian untuk kesehatan bagaimana Bapak Ibu? Setelah ada Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 ya, bahwa Pak Menteri melakukan transformasi terkait dengan layanan kesehatan, terkait dengan produk-produk digital ya, teknologi kesehatan itu termasuk suatu hal yang menjadi prioritas ya, ada nomor 6, transformasi teknologi kesehatan. Jadi terkait dengan perkembangan AI di Indonesia, pastinya dengan adanya transformasi sistem kesehatan ini semakin hari akan semakin berkembang, bahkan lebih cepat, dan tentunya disupport oleh pemerintah, oleh stakeholder, termasuk ke depan tidak sekedar etika, tetapi nanti kemudian akan ada hukum positif yang lain untuk melakukan atau mendukung sistem transformasi sistem kesehatan nasional di Indonesia. Next. Nah, untuk apoteker sendiri ini yang pasal yang paling saya suka ya. Di dalam Undang-Undang Kesehatan ya 17 tahun 2023 ini yang menjadi dasar Bapak Ibu praktek ya. Kenapa kita praktek? Kita punya dasar. Dasarnya dari mana? Dari aturan ya. Aturan dibuat oleh pemerintah bersama dengan DPR ya. Nah, ini kemudian menjadi undang-undang yang ditetapkan. Jadi kewenangan seorang apoteker itu ada di mana? Di dalam undang-undang ini disebutkan, saya senang sekali Bapak Ibu. Jadi di pasal 145 ini disebutkan bahwa praktek kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Jadi praktek kefarmasian ini harus ya. Harus, kudu, wajib ya. Ini jadi dasar Bapak Ibu praktek ya. Kalau tidak ada pasal ini, pasti kemudian nanti akan ada banyak hal yang kemudian menjadi masalah. Tapi karena teman-teman sudah didukung undang-undang loh, sudah dalam bentuk undang-undang, Undang-Undang 17 tahun 2023 pasal 145, bahwa kewenangannya apoteker itu apa sih? Kewenangannya praktek kefarmasian ya. Karena harus itu berarti nanti ada kewajiban, kemudian ada sanksinya ya. Karena kalau kemudian tidak dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi dan kewenangan, pastinya kemudian ada hukumannya ya, khususnya hukuman pidana. Saya baca di sini ada denda 200 juta kalau tidak dilakukan oleh tenaga kefarmasian. Ada denda 500 juta plus atau pidana 5 tahun jika tidak dilakukan oleh tenaga kefarmasian. Jadi begitu hebat sebetulnya teman-teman punya wewenang ini nih. Ini yang sebetulnya jadi dasar ya, kalau teman-teman ditanya, wewenangmu apa sih apoteker? Gitu kan. Wewenang saya apoteker di Indonesia pasal 145 ini. Harus ya. Tahu kan harus kan? Berarti apa? Absolut ya. Harus ya. Ini dasarnya teman-teman. Misalnya ditanya ada pihak-pihak yang ingin berdiskusi. Nah, kemudian dijelaskan di sini ya. Praktek kefarmasian di ayat pasal 145 ayat 2 di sini disebutkan yang harus dilakukan itu apa saja? Produk, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi dan pengelolaan pelayanan kefarmasian. Ini kudu, wajib, harus, apalagi sih? Aduh, 1 menit. Aduh, bentar. Nah, kemudian diturunkan lagi aturan ini di dalam PP 28 tahun 2024. Ini sudah ada PP-nya juga, peraturan pemerintahnya juga. Jadi lebih jelas dia ada di dalam pasal 428. Next. Nah, jadi kira-kira kami coba buat simulasi satu kasus cepat ya. Pernah nggak kira-kira kita mengandalkan teknologi ya dengan perkembangan background yang tadi saya sampaikan, tetapi justru ragu pada profesionalisme kita ya. Coba saya kasih contoh ya, ini saya ambil ada case CDSS ya. Jadi konteksnya di sebuah rumah sakit swasta besar di kota X, sistem komputer farmasi sudah menggunakan CDSS ya, berbasis AI, kan kita konteksnya AI nih.
untuk memverifikasi resep dokter secara otomatis. Jadi sistem ini itu terprogram interaksi obat, dosis sesuai usia, berat badan, riwayat alergi, dan kondisi ginjal dan hati. Next. Nah, jadi ilustrasinya seorang pasien lanjut usia diresepkan gentamisin oleh spesialis infeksi. Sistem AI ya di dalam aplikasi tadi ya yang sudah menggunakan aplikasi AI ini tidak mengeluarkan peringatan karena dosisnya masih tepat menurut guideline umum. Tetapi apoteker merasa ragu karena pasien ini mempunyai riwayat gagal ginjal setelah dilakukan penelusuran. Dokter tidak mencantumkan data GFR terbaru, termasuk data pengalaman klinis. Apoteker tahu pasien ini sangat sensitif berdasarkan patient medication record kan. Terhadap antibiotik gentamisin ya, ini kan masuk aminoglikosida yang menyebabkan nephrotoxic. Next. Jadi dilemanya adalah AI bilang aman kan tadi ya teman-teman sejawat, tapi keilmuannya teman-teman sebagai apoteker bilang ini beresiko. Kira-kira apakah Bapak Ibu sebagai apoteker bisa membantah sistemnya gitu kan? Nah, setelah konsultasi ulang ditemukan bahwa GFR pasien memang menurun, sehingga dokter perlu disesuaikan, dosis perlu disesuaikan, konsultasi ke dokter. Sehingga berdasarkan professional adjustment, kemampuan teman-teman, ya secara profesional, kompetensi teman-teman mencegah dari nephrotoxic. Jadi, potensi bahayanya jika benar-benar mengandalkan AI sepenuhnya, adalah AI tidak bisa membaca konteks klinis secara menyeluruh, data medis pasien sering tidak lengkap, algoritma tidak bisa diupdate dengan kondisi terkini pasien. Next. Kesimpulannya, AI adalah alat bantu yang sangat membantu mempercepat verifikasi resep, tetapi intuisi klinis, ya tadi, kompetensi, kewenangan teman-teman yang ada di dalam undang-undang tadi, dan penilaian profesional berdasarkan ilmu, termasuk seminar pada kesempatan pagi hari ini. Profesionalisme apoteker tetap sangat penting. Ya, itulah yang menyebabkan apoteker tidak bisa digantikan oleh sistem. Kita beri applause yang meriah. Ini menunjukkan bahwa kombinasi AI plus judgment manusia, apalagi profesionalisme, adalah kunci. Next. Nah, jadi AI itu canggih, tapi saya lihat beberapa risiko. Tadi ya saya sampaikan saya lebih banyak risiko, Pak Wiji lebih banyak benefit. Misalnya dari American Society of Health System Pharmacists, di sini disebutkan sebuah studi dari Long Island University of Brooklyn menunjukkan bahwa ChatGPT memberikan jawaban yang tidak lengkap atau salah pada hampir 3/4 dari 39 pertanyaan tentang obat-obatan. Ya, jadi kalau teman-teman gunakan 100% dari ChatGPT, percaya nih 100%, teman-teman ada potensi ini. Dari Pharmacy Time 16 November 2024, sistem AI yang digunakan untuk mendukung keputusan perawatan kesehatan menunjukkan bias rasial dan gender. Ini menunjukkan risiko diskriminasi dan ketidakadilan dalam pelayanan kesehatan, termasuk dalam distribusi dan akses terhadap obat. Dari Wired Magazine 2 Maret 2015, ya, ini seorang remaja menerima 38 kali lipat dosis antibiotik yang seharusnya karena kesalahan input yang tidak terdeteksi dalam sistem rekam medis elektronik rumah sakit. Ya, kalau benar-benar teman-teman gunakan AI 100% tanpa ada professional adjustment sebagai apoteker yang yang paham terkait kompetensinya, kewenangannya, bahaya-bahaya ini mengintai. Next. Jadi ketika apoteker bertemu AI, siapa yang bertanggung jawab? Ya, di Indonesia sudah ada yang namanya subjek hukum, ya. Ada hukum pidana, hukum perdata. Jadi subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memiliki hak dan kewajiban, baik itu manusia ataupun badan hukum. Sehingga istilah subjek hukum ini adalah yang berarti pendukung hak dan kewajiban. Jadi subjek hukum itu bisa manusia, bisa badan hukum. AI belum masuk. Jadi ketika melakukan sesuatu menggunakan AI secara sepenuhnya, tanggung jawabnya siapa? Yang membuat keputusan, ya. Jadi subjek hukumnya adalah manusia, apotekernya. Jadi teman-teman nggak bisa menyalahkan ya AI-nya yang salah gitu kan. Saya ikut AI-nya, nggak bisa, ya. Karena ini aturan yang ada di Indonesia, karena AI-nya masih generatif.
Nanti kalau Pak Wiji sudah jelaskan, ada AI yang lebih jago lagi, mungkin AI-nya yang bisa memutuskan ya. Dia bisa yang di stop, dia didormankan, dia diinaktifkan, memungkinkan untuk bisa seperti itu. Next. Jadi ini Bapak Ibu bisa milih ya, nanti boleh tunjuk tangan. Kalau Bapak Ibu memang bukan apoteker ya, 1 menit ya. Jadi apoteker pilih mana nih? Jika sistem AI menyarankan obat A, tapi profesionalisme adjust pasien butuh obat B, Bapak Ibu yang A mana? Ada yang A, yang pilih A? Nggak ada. Yang percaya naluri profesional sepenuhnya, ada nggak? Sepenuhnya ya. Ada juga Mas Kakak, nggak apa-apa. Atau yang C, Bapak Ibu yang C. Ya, bagian besar yang C ya. Nah ini nanti kita akan lihat. Jadi kalau AI penuhnya ini disebut dengan blind trust ya. Karena AI itu posisinya dia masih perlu di-train ya. Kalau override, mungkin kita sebagai manusia masih tertinggal keilmuan terbaru. Atau data-datanya belum lengkap. Jadi garbage in, garbage out. Ya, sampah masuk, sampah keluar. Kalau datanya salah, kan keputusannya salah juga. Ya, jadi yang paling baik adalah AI sebagai pertimbangan, lalu memverifikasinya atau balance decision. Next. Jadi, ini slide-slide terakhir. AI hanyalah sebuah alat yang sangat mengesankan dan canggih. Ini berdasarkan Pak Nasution ini peneliti BRIN. Jadi dia hanya dianggap draft kasar. Jadi pada dasarnya hanya sebagai contoh ketika Bapak Ibu cari di internet gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus tetap edit, menyempurnakan, menyelesaikan sesuai dengan aturan dan persyaratan profesi. Jadi jika Bapak Ibu fully menggunakan AI tanpa ada professional adjustment, kemungkinan besar hasilnya pasti di bawah standar ya. Next. Jadi, apakah kita sudah siap jadi apoteker yang bukan cuma pintar, tapi juga bijak di tengah teknologi? Ya, kita harus paham ya, kita privilege sebagai tenaga kesehatan, kita lihat etika, kita lihat disiplin, kita lihat hukum. Next. Next. Jadi, rekap hal penting, 3 hal. AI masih abu-abu ya, aturannya masih relatif sedikit, tapi perkembangannya cukup besar. Dari sekarang masih dalam bentuk etik ya, etika AI ada di SA Komdigi ya sekarang ya. Penting tapi butuh implementasi teknis, tapi apoteker perlu melek teknologi tapi juga paham norma serta kompeten ya. Next. Teknologi datang dan pergi, integritas profesional tetap abadi ya. Jadi kita tidak akan pernah digantikan ya. Setuju ya Bapak Ibu ya? Setuju yang nggak bisa digantikan apoteker oleh teknologi? Next. Jadi, pilih mana? Gunakan AI seperti Kompas atau seperti Crutch ya. Kalau Kompas kita lihat Kompas, kanan kiri sebagai panduan, tapi keputusan melangkahnya kan tetap di kita. Ya kan? Tapi kalau Crutch ya kita benar-benar ikuti dia. Nah, itu adalah suatu pilihan. Ya, demikian dari saya yang bisa saya sampaikan. Mungkin nggak terlalu banyak karena sekarang mungkin saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Bapak Anton Dewa. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Apoteker Anton Dewa atas pemaparan materinya mengenai tantangan legal praktek apoteker di era AI. Bapak Ibu sekalian, untuk menghemat waktu, marilah kita sambut narasumber yang kedua, yaitu Bapak Apoteker Wiji Julian, S.Pharm MSc, yang akan membawakan tentang peran AI dan digitalisasi kesehatan dalam transformasi layanan kesehatan. Sebelumnya, izinkan kami membacakan CV beliau dahulu. Beliau saat ini